Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Irnasari, NIM 361955401012, ingin menjelaskan tentang basic FTP server. Pertama-tama buka VirtualBox. Setelah membuka VirtualBox, kita masuk ke bagian setting, lalu pilih network. Di dalam network terdapat adapter 1 yang berisi tentang settingan default Linux, yaitu NAT. Setelah membuka setting, kita lakukan booting Ubuntu. Setelah proses booting selesai, lalu kita masuk ke terminal. Setelah masuk terminal, kita masuk ke root dengan perintah sudo su, lalu masukkan password, ketikkan cd untuk keluar dari semua direktori. Lalu ketikkan ifconfig yang digunakan untuk melihat interface alamat IP yang sudah terkonfigurasi. Pada Ubuntu versi 20.4 untuk perintah ifconfig sendiri tidak ada, karena harus menginstal paket NetTools terlebih dahulu. Sebelum install NetTools, kita harus update Ubuntu terlebih dahulu untuk mendapatkan pembaruan sistem. Update Ubuntu dilakukan dengan perintah apt-get update. Setelah itu, tunggu sampai proses update selesai. Kemudian, install paket NetTools dengan perintah apt-get install NetTools. Tunggu sampai proses install selesai. NetTools sendiri digunakan untuk memonitoring dan menjaga keamanan jaringan untuk internet atau local area network. Kemudian cek kembali ifconfig, maka akan muncul IP yang sudah terkonfigurasi. IP yang muncul pada ifconfig adalah IP DHCP dari interface NAT. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Safitra, NIM 361955401026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai basic FTP server. Setelah melihat ifconfig, kita matikan Ubuntu dengan perintah sudo power off. Lalu kita ganti network Ubuntu dengan masuk pada setting, kemudian pilih network. Pada bagian adapter, kita ganti ke bridge adapter. Kemudian akan muncul Qualcomm Atheros, yang artinya kita merubah network Ubuntu yang semula jaringan default Ubuntu dengan jaringan yang terhubung langsung dengan Windows. Lalu kita tekan OK, kemudian start Ubuntu. Setelah masuk Ubuntu, kita masuk terminal, kemudian masuk ke root dengan perintah sudo su. Lalu masukkan password, kemudian enter. Ketik perintah cd untuk keluar dari semua direktori. Kemudian kita ketikkan ifconfig untuk melihat konfigurasi IP address. Dapat dilihat pada ENP0S3 di bagian inet jaringan yang semula NAT menghasilkan IP 10.0.2.15. Setelah diganti menjadi adapter bridge menerima IP dari WiFi Windows, yaitu 192.168.1.7. Kemudian masuk ke direktori etc dengan perintah cd/etc. Lalu ketik ls untuk melihat isi direktori etc. Setelah masuk, kemudian kita masuk ke direktori network dengan perintah cd network. Lalu ketikkan ls untuk melihat semua file atau direktori pada network. Di sini kita akan mengkonfigurasi dan menambahkan IP. Untuk menambahkan IP pada direktori network, seharusnya ada sebuah file yang bernama interface. Tetapi pada Ubuntu versi 20.4, file interface tidak ada. Maka dari itu harus menginstal paket ifupdown yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan menambahkan IP. Sebelum itu, kita keluar dari semua direktori untuk menginstal paket dengan perintah cd. Lalu kita install paket dengan mengetikkan apt-get install ifupdown. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah selesai, kita masuk kembali pada direktori etc. Kemudian masuk direktori network. Kita ls, maka akan muncul file interface. Lalu edit file interface untuk mengkonfigurasi dan menambahkan IP dengan perintah nano interface. Kemudian ketikkan pada file interface seperti pada layar. ENP0S3 kita setting sebagai DHCP, sedangkan ENP0S3.21 kita setting statik dengan IP 192.168.10.127. Kemudian kita kontrol X, Y untuk keluar dan menyimpan file interface. Lalu kita keluar dari semua direktori untuk merestart network dengan perintah /etc/ini.d/networking restart. Kemudian cek kembali dengan perintah ifconfig. Bisa dilihat terjadi penambahan IP dengan nama ENP0S3.21. Di sini saya Adinin Trikarunia Putri dengan NIM 361955401014 akan melanjutkan mengenai basic FTP server. Lanjut setelah itu kita install paket FTP dengan perintah apt mainget install pro ftpd. Kemudian kita klik Y untuk melanjutkan instalasi, kemudian tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita setting FTP dengan masuk pada direktori etc dengan perintah cd/etc. Lalu ketik ls untuk melihat isi direktori etc. Kemudian kita lihat direktori pro ftpd. Lalu masuk pada direktori pro ftpd dengan perintah cd pro ftpd. Kemudian ls untuk melihat isi direktori pro ftpd. Lalu bisa dilihat ada file yang bernama proftpd.conf. Kemudian kita copy file tersebut untuk membackup file apabila terjadi kesalahan pada konfigurasi di file utama. Maka terdapat file yang bisa digunakan untuk membackup. Copy dengan perintah cp proftpd.conf spasi proftpd.org.conf. Kemudian ls kembali, maka sudah tercopy file proftpd.conf dengan nama proftpd.org.conf. Kemudian kita konfigurasi FTP dengan perintah nano proftpd.conf. Kemudian kita lihat terlebih dahulu isi pada file proftpd.conf. Kemudian kita edit pada bagian Animouse sesuai pada tampilan.
Kemudian kita ketik Ctrl plus X, Y untuk keluar dan menyimpan file proftpd.com. Setelah itu keluar dari semua direktori dengan perintah cd, lalu restart ftp dengan perintah /etc/init.d/proftpd restart. Perkenalkan, nama saya Sarukrisna Firdausi Tompul, NIM 3619554011027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang basic FTP server. Setelah merestart FTP, kita buka kembali ifconfig, lalu kita lihat IP ENP0S3 yaitu 192.168.1.7. Kita gunakan untuk membuka FTP pada browser klien. Kita buka browser, lalu kita ketikkan ftp://192.168.1.7. Maka akan muncul tampilan FTP yang berisi file dengan nama welcome.msg. Kemudian kita kembali pada Ubuntu, lalu kita lihat IP ENP0S3.21 yaitu 192.168.10.127. Kita gunakan untuk membuka FTP pada Ubuntu. Kita buka browser Ubuntu, lalu ketikkan ftp://192.168.10.127. Maka akan muncul tampilan yang sama seperti pada browser klien. Lalu kita akan melakukan sharing file pada FTP. Kita masuk pada direktori srv, lalu direktori FTP dengan perintah cd/srv/ftp. Kemudian kita ls untuk melihat isi direktori FTP. Kita akan menambahkan direktori baru pada direktori FTP dengan perintah mkdir. Kemudian tentukan nama file untuk nama direktori, kemudian enter. Lalu kita masuk pada direktori baru yang telah dibuat, kemudian kita ls, maka tidak ada file atau data di dalam direktori tersebut. Kita akan membuat satu file untuk sharing FTP dengan perintah touch ujicoba.txt, yang artinya kita membuat file teks di dalam direktori yang baru kita buat. Selanjutnya kita masukkan kata di dalam file uji coba dengan perintah nano ujicoba.txt. Kemudian kita ketikkan petik uji coba FTP basic anonymous petik. Selanjutnya kita keluar dan simpan file dengan cara ctrl plus X, Y, kemudian enter. Lalu kita coba kembali untuk membuka FTP guna mengecek apakah sharing file berhasil atau gagal. Buka browser, ketikkan ftp://192.168.1.7. Kemudian kita bisa melihat ada satu folder baru yang telah dibuat. Kemudian kita klik folder tersebut, lalu kita bisa melihat ada file txt yang dibuat. Kemudian kita klik file tersebut, maka akan muncul tulisan uji coba FTP basic anonymous.